Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Philadelphia Tanjung Selor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah-rumah masing-masing, saya percaya semua dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya juga Tuhan Allah hadir di tempat ini, bahkan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, siap memberkati saudara dan saya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu Yesus. Dimuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang besar akan melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, kami semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang berkarya di atas segalanya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dipuji dan diagungkan. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, dan kami siap membuka hati kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengangkat, kita menyanyikan satu pujian. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami Bapa. Bahkan di setiap hari-hari kami yang kami lewati saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan pujian ini bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa, kami melewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa-Ku, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Yesus Tuhan, bersamamu Bapa. Kami dapat melewati semua, ku lewati semua, amin, haleluya. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan lembut kita mengatakan pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau memberikan kami pertolongan, Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama katakan bersamamu Bapa kami melewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, mari
semua kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku sembah Engkau Yesusku. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku, Engkau memberkatiku Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau perisai kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, kuasa-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Roh Kudus hadirlah memberkati kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Bapakku yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang membesar memberkati setiap kami. Kami merasakan lawatan Tuhan terjadi. Kami merasakan Tuhan ada kuasa besar terjadi Tuhan pada pagi hari ini. Ada mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu memberkati, melawat kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami diampuni Tuhan. Engkau di atas segalanya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu yang besar Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Haleluya. Ku sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang layak ku tinggikan. Yesus Tuhan, kami diberkati, kami diberkati. Kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus Engkau kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, oh Yesus, begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap
setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan di tengah badai kehidupan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Yesus, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi, lebih dalam lagi kita katakan, oh, sejauh langit, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau kekuatan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Engkaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dilawat Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, beria-ria, bersorak-sorak memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersorak-sorak bagi Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu mari bersyukur kepada Tuhan. Amin. Padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Ku mau selalu bersyukur, mari bersyukur kepada Tuhan. Namun padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, takkan pernah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau selalu bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Raja Mulia untuk menaklukkan setiap musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian, ku diberi kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, angkat suaramu. Mari bersorak bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan nyanyi
terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, baik dalam hal apapun yang kita alami saat ini, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus teramat baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus teramat baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, bejana kehidupan kita untuk kita sama-sama diisi oleh kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita minta tuntunan tangan Tuhan untuk memberkati setiap kita. Haleluya. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Kita mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, puji Tuhan, haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagimu Yesus tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba yang melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau adalah Allah, Raja dan Tuhan kami. Hanya kepadamu saja kami berlindung, hanya kepadamu saja kami berharap.
Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Kami tidak bisa berjabat tangan, kami tidak bisa berada di satu tempat yang sama. Tapi kami sama-sama yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kondisi ini tidak membuat kami kehilangan sukacita dalam kami melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami di pagi hari ini Bapa. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu adalah terang dan pelita bagi setiap langkah kaki kami, agar langkah kaki kami tidak tersesat di tengah-tengah arus dunia yang semakin hari semakin jahat ini Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih kebenaran firman-Mu dari kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kami pikiran yang jernih, akal yang sehat, logika yang baik di bawah otoritas Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan kami sama-sama siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak terasa sudah 1 bulan ya kita tidak beribadah di gereja, ya kita hanya beribadah di rumah. Namun ini jangan sampai membuat sukacita kita berkurang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Entah itu kita mau beribadah bersama-sama atau berjauhan karena kondisi, ya satu hal yang kita percaya bahwa apapun yang kita perbuat dengan ya setulus hati kita, segenap hati kita, bukan seperti untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rindu untuk kita sama-sama pada pagi hari ini membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Puji nama Tuhan. Amsal Salomo pasal yang ke-14. Amsal Salomo pasal yang ke-14, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-26, 27 dan 28. Ya, hanya ada 3 ayat saja yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah memegang Alkitab, silakan buka. Kita akan baca, ya baca dengan bersuara Bapak Ibu Saudara, ya. Haleluya. Kita akan membaca Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-26, 27 dan 28. Ya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Puji nama Tuhan. Nah, kita melihat ayat ini kalau kita membaca bahwa di sana dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Nah, kata takut akan Tuhan ini bukan berarti Tuhan itu suatu hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pengertian takut akan Tuhan adalah seperti seorang anak terhadap orang tua. Bagaimana seorang anak ini segan hormat kepada orang tua Bapak Ibu. Ya, karena Alkitab mengatakan ya Tuhan mau meminta kita untuk memanggil Dia Bapa. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita patut mengucap syukur. Kenapa? Karena hanya di agama Kristen ya Tuhan itu dipanggil Bapa. Ya, kalau di agama lain tidak, hanya di agama Kristen Tuhan itu dipanggil Bapa. Oleh karena itu kita sangat dekat dengan Tuhan kita. Ya, Tuhan seperti orang tua kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus takut. Ya, pengertian takut adalah kita tunduk, kita hormat kepada orang tua. Ya, kita hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Nah, saya teringat pada saat saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada saat saya masih kecil, ya orang tua kami itu kalau sudah marah dia akan cabut ikat pinggangnya. Ya, pada saat kami main air, kami main panas, main tanah dan sebagainya, orang tua kami pada saat dia sudah ingin mencabut ikat pinggang, kami sudah sangat gemetar. Ya, karena tidak jarang ikat pinggang ini melekat di kaki kami. Ya, apakah pada saat orang tua kami itu memukul kami, itu orang tua kami membenci kami? Tidak, Bapak Ibu. Ya, pada saat orang tua memukul, dia memukul dengan kasih, bahwa dia tidak ingin
terjadi hal-hal yang buruk terhadap anaknya. Oleh karena itu dia pukul agar jangan diulangi lagi. Ya, kami sangat takut pada orang tua kami pada saat itu. Tapi ada satu saat pada saat orang tua kami pelayanan keluar, ya. Karena pada saat kami kecil orang tua kami melayani di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Pada saat melayani keluar, ya, berminggu-minggu pada saat itu, rasa rindu ini sangat besar sekali ada dalam kehidupan kami. Bahkan berat badan kami itu sampai turun. Kenapa? Karena saking kangennya dengan orang tua. Kami ditinggalkan dengan orang tua. Ya, kami memiliki anak baru satu, usianya hampir 2 tahun Bapak Ibu. Ya, pada saat kami ada bersama-sama dengan anak kami, wah dia cerianya luar biasa, bermain, bercanda. Pada saat kami meninggalkan dia di satu ruangan, dia mulai menangis. Padahal kami memperlengkapi dengan fasilitas mainan, dengan tontonan dan sebagainya. Tetapi mainan dan tontonan itu tidak membuat dia merasa nyaman, tidak membuat dia merasa tentram. Ya, tapi pada saat kami ada di dekatnya, meskipun tidak ada mainan, meskipun tidak ada tontonan, tapi dia merasa bahagia. Nah, inilah yang dikatakan pada saat kita dekat kepada Tuhan, ya, kita merasa tentram dalam hati kita. Ya, kita merasa tentram. Jadi jangan sampai pada saat kita tidak beribadah kepada Tuhan di gereja, ya, hati kita pun jauh daripada Tuhan. Karena kita sudah jarang berdoa, kita jarang ke gereja. Jangan Bapak Ibu. Ya, pada saat kita Tuhan izinkan kita ada di rumah, pakai kesempatan itu untuk membangun persekutuan bersama keluarga. Bangun persekutuan bersama keluarga, jangan tinggalkan kehidupan doa, jangan tinggalkan kehidupan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena cara kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan cara berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, dan pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, pada saat itulah Allah berbicara kepada kita. Ya. Oleh karena itu jangan sampai pada saat kita di rumah, kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan dan tidak berdoa. Ya, tetap baca kebenaran firman Tuhan, tetap berdoa, jaga persekutuan dengan keluarga. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya kita harus tunduk takut kepada Tuhan seperti seorang anak kepada orang tuanya. Karena tidak ada orang tua yang memberikan anaknya kelejengking pada saat anaknya minta telur. Ya, semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Haleluya. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Allah itu melindungi, ya. Allah itu melindungi kita, bahkan janjinya pada saat kita jatuh dia tidak izinkan kita tuh jatuh sampai tergeletak. Mungkin kita jatuh, tetapi dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit lagi. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan Bapak Ibu. Ya, Tuhan melindungi kita dari mara bahaya meskipun ada sakit penyakit yang menular, yang ada di sekitar kita pada saat ini. Jangan sampai membuat iman kita ciut, jangan sampai membuat sukacita kita hilang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi tanda bahwa Tuhan memperingatkan kita. Ya, kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah menjaga diri kita, yang menghindar dari sakit penyakit, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, orang terhindar dari jerat maut. Nah, firman Tuhan mengatakan kita ini seperti biji mata Allah. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, siapa yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, coba tusuk matanya. Ya, tusuk matanya Bapak Ibu. Ya, apa reaksinya? Coba kalau kita lihat tusuk matanya, pasti dia akan berusaha untuk melindungi matanya. Jangankan dari tangan orang lain, dari angin saja dia akan berusaha melindungi matanya. Dan kita dikatakan kita adalah biji mata Allah, seperti biji mata Allah. Bagaimana cara Allah melindungi kita? Ya, bahkan dari tiupan angin saja Allah melindungi. Kita melindungi mata kita, apalagi kalau ada yang ingin mencolok mata kita. Ya, karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita, ya, orang yang dibenarkan, kita dianggap anak, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, oleh karena itu kita bangga sebagai orang percaya, ya, kita adalah anak-anak Tuhan, kita dekat. Ya, kehidupan orang tua dan anak itu dekat. Oleh karena itu kita mengucap syukur, ya, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apapun bahaya yang mengancam kita, orang tua kita akan selalu menjaga kita. Demikian juga Tuhan, dia akan menjaga anak-anaknya apapun kondisinya. Haleluya. Nah, kita akan baca ayat yang ke-28. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja. Kemudian, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Nah, sebagai orang percaya, ya,
Tuhan meminta kita untuk tunduk terhadap pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Pada saat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, yang mereka ada di pembuangan, mereka tetap tunduk kepada raja yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka tetap tunduk melakukan bagiannya. Ya, mereka tetap taat terhadap raja karena firman Tuhan mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Ya, meskipun mungkin kita bilang wah pemerintah ini tidak seiman dengan kita, tapi firman Tuhan katakan tetap tunduk terhadap pemerintah yang ada. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini ya, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Ya. Ada pemerintah karena ada rakyatnya, ya. Tidak mungkin suatu negara itu tidak ada rakyatnya kemudian berdiri sebuah negara, Bapak Ibu. Ya, jadi kita percaya, kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa negara kita Indonesia berdiri karena ada rakyat, dari Sabang sampai Merauke itu ada rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Artinya pada saat rakyat sudah tidak dukung pemerintah yang ada, maka kehancuran akan terjadi. Kalau kita melihat sejarah, ya bagaimana kita mempelajari sejarah runtuhnya sebuah kerajaan, runtuhnya sebuah negara, itu kenapa? Ya, karena ada orang-orang yang berkhianat di bawahnya, ya, karena terjadi kudeta dan sebagainya. Ya, maka runtuhlah sebuah negara karena tidak terjadi kekompakan, tidak ada sinergi dari pemerintah dan masyarakat, maka runtuhlah negara. Nah, kita ditaruh Tuhan di negara Indonesia, artinya apa? Tuhan ingin ya agar kita di bangsa ini, kita mendoakan bangsa ini dan kita mengerjakan bagian kita untuk bangsa ini, Bapak Ibu. Ya. Kita bangga menjadi rakyat Indonesia, menjadi bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai ada yang menyesal, aduh kenapa saya dilahirkan di Indonesia, kenapa saya tidak dilahirkan di negara A, negara B dan sebagainya. Kenapa harus ada di Indonesia? Saya maunya lahir di negara yang bersalju. Ya, tapi kalau orang yang ada di daerah bersalju katakan dia ingin hidup di daerah tropis. Oleh karena itu kita mengucap syukur kita hidup di daerah tropis. Ya, negara kita adalah negara yang kaya. Banyak orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia yang ada di luar sana. Ya, banyak orang yang ingin mengunjungi negara kita karena iklim negara kita yang begitu menarik bagi mereka. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tidak seperti orang yang ada di Timur Tengah hidup di tengah-tengah gurun. Adapun orang yang hidup di daerah bersalju ya setiap hari dingin dan sebagainya. Namun kita di tempat ini enak Bapak Ibu. Ya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tuhan menaruh kita di bangsa ini. Artinya Tuhan memiliki rencana bagi kita di dalam kehidupan kita untuk bangsa ini. Tuhan ingin agar kita membangun bangsa ini. Mulailah dengan mendoakan bangsa ini pada saat ini Bapak Ibu. Ya, kita jangan cuek dengan pemerintah. Ya, jangan cuek dengan pemerintah. Pada saat pemilihan umum jangan golput. Ya, karena pada saat kita mengambil bagian dalam pemilihan umum itulah bagian kita bagi bangsa ini. Ya, oleh karena itu kerjakan sebaik-baiknya untuk bangsa ini. Ya, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Kalau tidak ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah, ya, maka runtuhlah ya pemerintah yang ada. Itu kata firman Tuhan. Ya, melalui siapa? Melalui Salomo yang menulis Amsal ini, dia adalah orang yang paling berhikmat di dunia. Ya, oleh karena itu orang yang paling berhikmat di dunia mengatakan jika sudah tidak ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah maka runtuhlah. Oleh karena itu di suasana yang genting seperti ini, wabah, sakit penyakit yang ada di sekitar kita, mari kita ikuti arahan dari pemerintah. Ya, jangan sampai kita tidak mengikuti arahan pemerintah, kita bantu pemerintah kita. Pada saat pemerintah kita bilang jangan di rumah, kita berdiam, jangan di luar, tetap di rumah. Pada saat kita tetap di rumah, itu sudah membantu pemerintah kita untuk memutuskan mata rantai sakit penyakit corona yang menular, yang berada di sekitar kita pada saat ini Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan sampai melawan terhadap pemerintah. Ya, hormati pemerintah yang sudah terpilih secara konstitusi Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai orang percaya ambil bagian atas bangsa ini. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi bangsa ini. Minimal jadi pendoa ya. Tinggal saja di rumah
Ya, jangan merasa wah saya hebat, saya kebal terhadap sakit penyakit karena Tuhan melindungi kita. Tidak, iman kita bukan iman yang buta, bukan iman yang bodoh. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita melindungi diri kita, menjaga dari sakit penyakit. Dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji nama Tuhan, di suasana yang genting seperti ini sudah 1 bulan kondisi bangsa kita ya, atau kita tetap tinggal di rumah sudah hampir 1 bulan, tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Ya, kita sering berdoa kepada Tuhan, kapan waktu saya untuk keluarga? Ya, anak-anak kadang-kadang berdoa, aduh kapan ya orang tua saya ada di rumah terus bermain dengan saya. Inilah waktunya. Ya, waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk di rumah, pakai itu sebaik mungkin. Untuk membangun hubungan dengan anak-anak, dengan suami, antara suami dan istri, dengan keluarga besar yang lain. Bangun persekutuan dengan Tuhan, jangan hilang sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi siapapun yang menonton video ini, entah itu dari Jemaat GPD Philadelphia ataupun dari jemaat yang bukan Jemaat GPD Philadelphia, kami tetap berdoa dan tetap mengarahkan agar kita tetap mendukung program pemerintah. Tetaplah tinggal di rumah. Dan kita dukung di dalam doa agar wabah ini cepat berlalu dari bangsa kita. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang singkat yang dapat kami bagikan pada pagi hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Siapa saja yang mendengarkan, menonton tayangan video ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena begitu luar biasa firman-Mu yang datang mengingatkan kami agar kami tetap tunduk terhadap pemerintah yang ada di atas kami. Karena pada saat kami sudah tidak tunduk terhadap pemerintah, di situ adalah awal runtuhnya sebuah pemerintahan yang ada. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, setiap anggota-anggota dewan, wakil rakyat yang ada mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kami juga berdoa hingga pemerintah yang ada di desa, kelurahan, RW, RT, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk dapat memimpin bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera rakyatnya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang pada saat ini sedang berjuang di barisan terdepan untuk masalah penyakit corona ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka Bapa. Kiranya Tuhan memberikan sistem imun yang baik, memberikan sukacita, jaga keluarga mereka Bapa, agar jangan sampai tenaga-tenaga medis ini tertular dengan sakit penyakit dan keluarganya pun tertular dengan sakit penyakit Bapak. Tuhan lindungi dan Tuhan pagari dengan malaikat-Mu dari sorga. Tuhan perhitungkan segala jeripaya para tenaga-tenaga medis yang ada, baik itu yang beragama Kristen maupun yang bukan. Tuhan lindungi dan Tuhan pagari Bapak. Kami masih banyak membutuhkan obat-obatan yang akan kami pakai Bapak dalam bangsa ini untuk mengobati atau untuk melindungi diri. Kami membutuhkan masker, membutuhkan pakaian pelindungan diri untuk para medis. Tuhan cukupkan semuanya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap donatur-donatur yang sudah membagikan berkat-Nya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang berkekurangan, yang kelaparan pada saat ini. Tuhan juga memberkati para donatur-donatur yang ada, para darmawan-darmawan yang ada. Tuhan perhitungkan apa yang sudah mereka korbankan untuk bangsa ini. Tuhan balas memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, Jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor, mulai dari anak-anak Bapak, Tuhan jaga pertumbuhan mereka, jadikan mereka anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang bertalenta di dalam Tuhan. Tuhan jaga pertumbuhan mereka, jauhkan dari sakit penyakit, demikian juga remaja dan pemuda dalam masa muda mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesukaan yang besar, biarlah di masa muda mereka pakai untuk melayani. Tuhan berkati pendidikan mereka, jadikan mereka
mereka anak-anak yang berprestasi dalam dunia pendidikan, yang bekerja, jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami berdoa apapun yang mereka kerjakan selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil agar kami dapat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan dapat membagikan berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang pada saat ini dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar atas setiap pergumulan. Suatu kerinduan kami Bapa, kami dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk kami dapat beribadah bersama-sama dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya, segala sakit penyakit yang menular, yang beredar di sekitar kami ini akan segera berlalu Tuhan. Dan kami akan memperoleh sukacita melimpah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan kami yang sedang kami hadapi pada saat ini. Masih banyak biaya yang kami butuhkan, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya untuk pembangunan yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita datang dalam pengumuman dalam 1 minggu ini kita belum adakan kegiatan ibadah kita seperti biasa di gereja maupun di rumah-rumah jemaat. Namun jangan sampai kita kehilangan sukacita dan kita menjadi tawar hati kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kami sebagai hamba Tuhan menegaskan kepada kita untuk kita tetap di rumah, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Bangun persekutuan dengan suami, istri, anak-anak yang ada. Dan kami juga umumkan bahwa pembangunan gereja kita sempat terhenti beberapa saat. Ya pada saat ini ya dukung terus pembangunan gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Philadelphia Tanjung Selor yang melalui doa, melalui dana, melalui bahan material bangunan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang menonton video ini. Ya selama 1 bulan ini kita beribadah online, bukan hanya dari jemaat GPDI saja yang menyaksikan ibadah online kita, namun ada juga jemaat-jemaat dari luar, bahkan jemaat-jemaat dari luar bertanya kepada kami sebagai hamba Tuhan melalui sosial media. Ya, pada saat ibadah online apa tidak ada persembahan? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya karena kalau ibadah tidak ada persembahan itu sepertinya ada yang kurang. Oleh karena itu sebenarnya kami secara pribadi hamba Tuhan, ya kami sangat mengerti dengan keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Namun ya pada saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan pada saat kita berkelimpahan, justru pada saat kita berkekurangan, kita memberkati pelayanan Tuhan, itu adalah korban yang sesungguhnya, ya seperti janda miskin yang hanya memberikan 2 peser dengan kemampuannya, ya namun Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Itu Tuhan lebih hargai daripada orang kaya yang memberikan banyak tetapi dia tidak memberikan dengan hati yang tulus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya meskipun kita dalam kondisi seperti ini, namun jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, baik itu melalui persembahan, melalui mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, dan membantu pembangunan yang ada, ya kami mencantumkan nomor rekening dalam video ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendukung pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini melalui nomor-nomor rekening yang akan kami tampilkan di dalam video ini. Puji nama Tuhan, ini yang dapat kami informasikan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada ataupun bagi siapa yang menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama di pagi ini. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Saya percaya melalui firman Tuhan yang sudah kita terima, kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan untuk melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih mau menyanyikan satu pujian lagi bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa aku diberkati, hidupku diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.
bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah sempurna Tuhan bagiku. Atas anugerah sempurna Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Aku diberkati, kami diberkati Tuhan. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kita akan menutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari ini, biarlah boleh naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita semua dilawat Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing saat ini. Kita akan terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita, dan di akhir pujian kita, Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah online kami di pagi hari ini. Meskipun dalam kondisi yang terbatas Bapak, namun ini tidak mengurangi sukacita kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami dipisahkan dengan jarak, namun kami sebagai hamba Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan atau bagi siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagi setiap mata yang menyaksikan video ini, kiranya berkat daripada Tuhan menjadi bagian kami Bapa. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa bagi setiap pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus sakit penyakit corona. Kiranya Tuhan memberikan sistem imun yang baik, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kesanggupan bagi tenaga-tenaga medis yang ada Bapa. Kami yang tinggal di rumah, ajar kami untuk taat terhadap pemerintah kami yang ada. Setiap pelayan-pelayan altar yang mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Jangan Tuhan biarkan kami kekurangan pada saat musim-musim sakit penyakit seperti ini. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Keluarga besar kami dimanapun berada, kami tidak dapat bertemu, bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga melindungi mereka, lindungi orang tua kami, lindungi anak-anak kami, sanak keluarga kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Gereja kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui wabah ini muncul jiwa-jiwa yang siap untuk dituai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Kami akhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan hilang sukacita, tetap bersukacita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.